gugus tugas sudah mengeluarkan surat edaran nomor 8 meminta dukungan kepada dunia usaha untuk membantu Mhm. agar jangan sampai terjadi penumpukan. Karena itu kemarin di dalam surat Ya. edaran dimintakan ada shift Mhm. dari orang-orang yang hendak pergi ke kantor Mhm. sehingga bisa dipisahkan. Mereka yang shift pertama bisa berangkat antara jam 7 sampai 7.30 dan kemudian yang Mhm. shift kedua itu jam 10 sampai 10.30. Sehingga diharapkan di transportasi umum itu, terutama di KRL, itu bisa dibatasi, bisa diatur bagaimana jumlah Mhm. penumpang per Baik. gerbongnya tidak terlalu padat. Baik, Mas Tommy, kalau kita melihat ini sudah 10 hari PSBB transisi berjalan, namun peningkatan jumlah kasusnya ini berada di angka 1.263. Apakah cukup efektif PSBB transisi ini, Anda melihatnya? Ya, ini DKI Jakarta, kemudian Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Gorontalo memang diminta oleh Presiden untuk menjadi model. Karena itu Gubernur DKI Jakarta sudah membuat tahapan transisinya, ini baru transisi yang pertama. Sekali lagi, apapun langkah yang ditempuh tidak akan bisa efektif kalau Mhm. tidak didukung oleh masyarakat dan kalangan dunia usaha. Karena itu sekali lagi mengapa gugus tugas mengeluarkan surat edaran nomor 8 dan sebetulnya Mhm. juga meminta kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena semua yang dilakukan ini tidak akan ada manfaatnya kalau tanpa dukungan dari dunia usaha dan masyarakat. Sekali lagi, Mhm. kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas merupakan jawaban untuk bagaimana kita bisa memulai kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Sejauh ini, sekali Mhm. lagi kita masih melihat kelompok-kelompok masyarakat masih belum disiplin. Hari Sabtu misalnya bisa kita lihat di kawasan Kemang, Mhm. orang masih Mhm. berkerumun, tidak menggunakan masker. Sekali lagi, masker ini sesuatu yang wajib dipergunakan oleh semua warga karena dengan menggunakan masker 60-80% penularan itu bisa kita cegah. Karena itu sekali Mhm. lagi Baik. yang paling utama gunakan masker, kemudian jaga jarak karena Baik. itulah yang paling penting untuk menjaga lingkungan kita. Mhm. Baik, ini sepertinya di awal pekan ini tantangan untuk gugus tugas COVID-19 di Jakarta akan semakin bertambah, Mas Tommy, karena kita tahu mal-mal juga dibuka hari ini. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru mengingat seperti yang tadi Mas Tommy jelaskan bahwa masih ada klaster baru karena masyarakat yang bandel dan juga lain sebagainya? Sekali lagi yang dilakukan oleh gugus tugas menyerahkan kepada kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di daerah itu untuk bagaimana melaksanakan masyarakat produktif dan COVID-19. Jadi Mhm. pemerintah Mhm. pusat, gugus tugas Mhm. tidak pernah memaksakan sebuah daerah untuk melakukan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Kita tahu ada 228 kabupaten kota yang sudah diberikan izin untuk memulai kegiatan, tapi sekali lagi prakteknya diserahkan kepada daerah. Nanti sore kita akan umumkan kembali apakah dari 228 itu menjadi bertambah yang diizinkan atau berkurang. Sekali lagi angka ini sangat dinamis, karena itu Mhm. bagaimana kebersamaan di antara kita untuk bisa melaksanakan. Berkaitan dengan mal-mal yang sudah dibuka, sekali lagi itu Mhm. adalah bagian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kita Mhm. lihat effort yang dilakukan oleh gubernur dan semua aparatnya begitu luar biasa untuk mempersiapkan segala macam aturan dan saya kira penggunaan barcode, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, bahkan semua orang yang kemudian nanti Mhm. masuk Baik. ke dalam mal itu, kalau ada satu orang didapati terkena COVID, Baik. maka semua orang itu akan menjadi ODP.